Assalamualaikum adik-adik yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan kakak Miftah. Hari ini kakak akan membacakan kisah berjudul Raja Bertelinga Keledai. Cerita ini diceritakan kembali oleh Leslie Sims di buku Dongeng Menjelang Tidur. Yuk simak keseruan cerita kakak. Raja Bertelinga Keledai. Suatu waktu, hiduplah seorang raja yang menyimpan sebuah rahasia besar yang memalukan. Dia tidak berani menceritakannya bahkan kepada Sydney, sahabatnya, karena malu. Satu-satunya orang yang mengetahui rahasia itu adalah tukang cukurnya. Di balik mahkotanya, ternyata raja menyembunyikan telinganya yang seperti telinga keledai. Setiap bulan, raja selalu mencukur rambutnya. Setiap kali itu pula dipanggilnya tukang cukur yang baru ke istana. Tukang cukur itu selalu kaget ketika sang raja membuka mahkotanya. Setelah tukang cukur menyelesaikan tugasnya, raja segera menjebloskan si tukang cukur yang malang itu ke dalam penjara agar rahasianya tetap terjaga. Di bulan Juli, giliran tukang cukur bernama Meg yang harus mencukur rambut raja. Meg merasa sangat khawatir karena beberapa temannya tidak pernah terlihat lagi setelah mencukur rambut sang raja. Meg sangat terkejut ketika ia melihat telinga raja, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Diambilnya segera sisir dan gunting, lalu mulai bekerja. Meg, tukang cukur yang handal. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, raja memanggil pengawal. Masukkan dia ke penjara. Penjara? Tanya Meg. Apakah Baginda tidak menyukai potongan rambutnya? Aku mohon, jangan masukkan aku ke penjara. Ibuku sedang sakit. Beliau membutuhkan aku. Sang raja lalu teringat pada ibunya sendiri. Ibunya pasti sangat sedih kalau ia memasukkan gadis malang itu ke penjara, meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Sebenarnya, raja tidak suka memasukkan orang-orang ke dalam penjara, tapi ia harus menjaga rahasia. Apakah kau berjanji tidak akan mengatakan kepada seorang pun mengenai telingaku? Tanyanya buru-buru. Meg berlutut di hadapan sang raja. Saya janji, saya tidak akan mengatakannya kepada seorang pun jika Baginda mengizinkan saya pergi. Malam itu, di tempat tidur, Meg terus memikirkan hal itu. Telinga raja seperti telinga keledai. Telinga raja seperti telinga keledai. Itu adalah rahasia yang luar biasa dan lucu. Meg harus menceritakannya. Aku tidak tahan lagi untuk tidak menceritakannya. Meg punya ide. Dia telah berjanji kepada raja tidak akan menceritakan rahasia itu kepada seorang pun. Jadi, Meg tidak akan menceritakannya kepada seseorang. Ia akan menceritakannya kepada batang pohon. Meg tidak sabar menunggu. Dia pun berlari ke hutan dengan masih memakai baju tidurnya. Dia lalu berbisik kepada pohon pertama yang dilihatnya. Telinga raja seperti telinga keledai. Meg merasa lega. Dia telah mengatakan rahasia itu, tapi tidak seorang pun yang akan mengetahuinya. Beberapa minggu kemudian, seorang penebang pohon datang ke hutan. Dia menebang beberapa pohon, termasuk pohon yang dibisiki oleh Meg. Sepertinya hal itu bukan masalah, tapi pohon itu dipotong-potong menjadi kayu. Kayu itu pun dijual kepada seorang pembuat harpa. Tidak lama kemudian, raja mengadakan konser. Setiap orang ingin melihat penampilan sang bintang, Helena, yang memainkan harpa barunya. Tetapi ketika Helena menarik senar harpanya, terdengarlah lagu yang sangat aneh, melengking dan sumbang. Telinga raja seperti telinga keledai, telinga raja seperti telinga keledai. Raja sangat marah. Ia melompat dari singgasananya. Kau membongkar rahasiaku, bentaknya kepada Meg.
Sahabat sang raja mendekatinya. "Maksudmu, telingamu?" tanya Sydney. "Itu bukan rahasia lagi. Kami semua sudah mengetahuinya." "Menurutmu apa itu tidak masalah?" tanya raja. "Tentu saja," sahut Sydney. "Tidak ada kerajaan lain yang memiliki raja seunik Paduka." Hari itu, sang raja akhirnya membebaskan semua tukang cukur dari penjara. Raja pun belajar untuk menyukai telinganya apa adanya. Nah, cerita Raja Bertelinga Keledai mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan. Tidak perlu malu jika kita memiliki keterbatasan fisik, sebab Allah tidak pernah salah menciptakan makhluknya. Pasti ada kelebihan dalam diri kita. Fokus cari tahu kelebihan kita ya adik-adik. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.